Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra ayat 66. Qala ta'ala rabbukumul ladzi yusji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlihi innahu kana bikum rahima. Tuhan kalian itu adalah zat yang memperjalankan perahu-perahu untuk kalian fil bahri, di laut, litabtaghu min fadlihi, supaya kalian mencari anugerah Allah, mencari rezeki, bittijarah, dengan berdagang, bisa dengan mencari ikan ataupun ya berjalan di permukaan laut untuk mengantarkan dari satu tujuan ke tujuan yang lain. Tujuannya adalah untuk melakukan perdagangan. Innahu kana bikum rahima, sesungguhnya Tuhan kalian yakni Allah itu sangat-sangat sayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kalian, sehingga Allah menundukkan perahu-perahu tersebut untuk kalian, untuk manusia. Jadi berjalannya perahu di atas laut, pada laut itu ganas, ombaknya besar, tapi Allah menundukkan perahu-perahu sehingga bisa berjalan di atas samudra yang luas itu wujud kasih sayang Allah kepada manusia. Wa idza massakumud durru fil bahri, tatkala terjadi bahaya di atas laut, ya, khaufil gharaq, karena takut tenggelam, karena begitu ada ombak yang besar maka perahu itu kemudian terombang-ambing oleh gelombang yang begitu besar. Dhalla man tad'una illa iya, maka hilanglah Tuhan-Tuhan, berhala-berhala selain Allah, maka kalian tidak akan meminta pertolongan dan berdoa kecuali kepada Allah. Orang ateis yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya adanya Tuhan, kongkon numpak perahu. Pas numpak perahu ada angin kencang, gelombang besar, kemudian dia ketakutan, maka secara otomatis refleks dia mengatakan, oh my God, padahal dia tidak percaya kepada Tuhan yang dipanggil Tuhan. Maka tatkala orang-orang musyrik yang mereka menyembah Lata, Uzza, Mana, mereka yang menyembah Tuhan selain Allah, tatkala mereka naik perahu dan perahunya mengalami kondisi genting, mau tenggelam, maka kemudian mereka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka yakin tidak bisa menghilangkan satu bahaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cuma sayangnya, falamma najjakum ilal barri, tatkala kami selamatkan mereka dari tenggelam, maksudnya perahunya enggak jadi tenggelam, perahunya selamat, kemudian bersandar di tepi laut, a'radtum, kalian kemudian berpaling lagi dari Allah, kembali lagi kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Wa kanal insanu kafura, dan begitulah manusia itu banyak kufur dengan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu nikmat Allah yang perlu kita syukuri adalah adanya kapal atau perahu yang bisa berjalan di atas laut. Orang dulu kalau naik haji bukan naik pesawat terbang, tapi mereka naik kapal laut. Naik kapal laut. Dan orang yang naik kapal laut boleh jadi dia mengalami kejadian yang menakutkan. Tatkala berlayar di tengah malam yang gelap gulita, tidak ketahuan itu laut itu ujungnya mana, kemudian terkena ombak yang begitu besar. Saat itulah kemudian dia merasa menjadi manusia yang kecil, manusia yang hina, manusia yang tidak punya kekuatan, tidak punya daya dan upaya apapun. Tidak ada jalan keselamatan kecuali atas pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik perahu. Cuma apa sayangnya,
wa kanal insanu kafura. Manusia itu banyak yang kufur. Ya. Pada waktu genting koyo wis aku mari tak tobat, pokoknya selamat, aku tak sholat, aku tak nyembah Gusti Allah, aku gak akan maksiat begini. Begitu selamat balik lagi maksiat gitu. Itu kufur. Maka komitmen itu akan berubah. Sama dengan ceritanya orang yang pertama kali terjun payung, dia naik pesawat. Karena pertama kali dia mau terjun payung, gredeg, takut. Wah, bagaimana kalau saya nanti mati, kalau jatuh nggak selamat? Bagaimana kalau payungnya nggak bisa mekar berkembang? Hanya pada waktu dia lompat dari pesawat, melompat itu kan belum mengembang itu. Dia ketakutan. Waduh, pokoknya aku selamat engko sampai ke daratan, mendarat dengan selamat, aku tak selamatan, tak beleh sapi gitu, beleh sapi, terus turun, kemudian waktunya mengembangkan payungnya, dipencet ya, dipencet langsung ternyata berhasil berkembang. Alhamdulillah, wis selamat ya, wis kak sito sapi wis wedus terus begitu dekat terus kak sito wis tak boleh PT ae. Begitu menginjakkan kakinya wis kak sito wis selamat. Itu namanya manusia tidak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dikasih keselamatan dia lupa akan komitmennya. Orang naik perahu tadi itu akan bertobat macam-macam. Begitu dia selamat sampai di daratan, kemudian dia melupakan komitmennya, kembali dari kekufuran, kembali kepada kesyirikan. Perahu ya. Berbicara tentang perahu, ada perahu yang terkenal yang begitu besar dan mewah, yaitu kapal Titanic ya, kapal Titanic. Kapal Titanic itu dirancang oleh seorang ahli perkapalan asal Irlandia, namanya Thomas Andrews. Thomas Andrew kelahiran 1873. Thomas Andrew itu luar biasa. Pada zamannya itu, maka kapal Titanic inilah kapal yang paling besar dan mewah di zamannya. Dan dengan pelayaran pertama pada tahun 1878, perahu Titanic ini mengangkut 2.223 penumpang, 2.000 lebih penumpang, 2.000 salah pangan dibawa. Terdiri dari beberapa tingkat, dan itu yang dibawa orang-orang kaya semua ini. Karena kapal mewah, lengkap dengan hiburan, dengan hotel di dalamnya. Tatkala naik para penumpang itu, maka disitulah kemudian Thomas Andrew ngomong. Dia mengatakan, kapal ini kapal yang hebat, kapal yang kuat, dilengkapi dengan fasilitas keselamatan. Di antaranya adalah perahu sekoci sejumlah penumpang. Jadi kalau penumpangnya 2.000 sekian, maka sekoci, perahu-perahu kecil itu disediakan ya 2.000 sekian sesuai dengan penumpangnya. Karena ini adalah standar keselamatan. Jadi seandainya tenggelam, semuanya nggak usah takut, semuanya akan selamat, karena semuanya masing-masing orang akan mendapatkan jatahnya di perahu sekoci, perahu kecil itu. Tapi jangan khawatir, perahu ini tidak akan pernah tenggelam. Jangankan ombak, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Ini katanya pembuatnya Titanic. Dan ternyata dengan kesombongannya yang mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa menenggelamkan, padahal yang menjalankan perahu di atas samudra
itu adalah Allah. Rabbukumul ladzi yusji lakumul fulkal fil bahr. Allah yang memperjalankan. Maka ternyata setelah berlayar kapal mewah itu selama 5 hari, kemudian menabrak karang, dan saat itulah kemudian pecah dan kemudian perlahan-lahan tenggelam. Dari 2.223 penumpang itu, yang selamat hanya 700 orang saja. Kurang lebih dari sepertiga saja yang selamat. Yang lainnya adalah mati tenggelam. Termasuk salah satunya adalah perancang kapal ini, yaitu Thomas Andrew. Sebetulnya Thomas Andrew bisa menyelamatkan diri. Dia dengan mudah untuk mengambil perahu Scotty yang tersedia, tapi dia memilih untuk tenggelam karena saking dari malunya dengan omongannya, bahwa dia sadar bahwa dia tidak punya daya apa-apa, ya, karena dia telah mengatakan bahwa Tuhan pun tidak mampu menenggelamkan perahu Titanic itu. Akhirnya dia mati bersama dengan 2/3 penumpang kapal mewah yang semuanya adalah orang-orang kaya. Maka namanya perahu, katanya hikmah, kata-kata hikmah dalam bahasa Arab, minat tabi'i antara safinatan fil ma. Hal yang wajar kamu melihat perahu itu di dalam air atau di atas air, ya. Walakin min khatar antaral ma' bis safinah. Tapi yang berbahaya adalah tatkala kamu melihat air ada di dalam perahu. Kalau air sudah ada dalam perahu masuk, ya itu alamatnya mau tenggelam. Kalau perahu di atas air, ya memang perahu itu tercipta untuk berjalan di atas air. Maka sudah biasa perahu ada di atas air. Cuma permasalahannya yang menjadi masalah bahaya kalau airnya sudah ada di atasnya perahu, masuk ke dalam perahu. Fakun anta fi qalbid dunya wala tajalid dunya fi qalbika. Maka jadilah kamu itu ada di dalam dunia. Kalau kamu ada di atas dunia itu tidak masalah, tapi jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hatimu. Jadi dunia bagaikan air, engkau bagaikan perahunya. Kalau kamu di atas dunia tidak masalah, tapi kalau dunia sudah naik di atas kamu, maka itu yang akan menjadi masalah dan akan menjadi musibah. Maka kita senantiasa berdoa, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan harta ini di dalam genggamanku dan jangan engkau jadikan harta itu masuk ke dalam hatiku. Maka orang Islam itu boleh menjadi kaya, boleh dia memiliki dunia seperti Nabi Sulaiman, boleh. Yang tidak boleh itu adalah kedonyan, di mana dunia sudah masuk di dalam hatinya. Kedonyan, semuanya diukur dengan, ditakar dengan dunia. Melihat kemuliaan manusia dilihat dari hartanya dan seterusnya. Itu yang tidak boleh.